Salam, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas dari dosen, yaitu Pak Naim yang membawa mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Franciscus Billy Dima, NPM 170404030010. Baik, di sini dosen memberikan soal UAS. Yang pertama yaitu berupa konsep, yaitu adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor terguncang. Salah satunya adalah dunia UMKM. Banyak pengamat mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu unit usaha yang paling kuat dan tahan terhadap gempuran perubahan global. Namun demikian, tidak sedikit para karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Dari konsep di atas dan pertanyaannya yaitu, dengan fenomena di atas, bagaimana pendapat saudara sebagai entrepreneur muda di masa depan? Yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana pendapat saudara tentang mengenai haruskah pelaku UMKM menerapkan ilmu manajemen? Yang kedua yaitu, apa manfaat dari penerapan ilmu manajemen terhadap perkembangan usaha? Yang ketiga, memasuki era Society 5.0, perlukah para pelaku usaha memaksimalkan peran digitalisasi dalam memasarkan produknya? Terakhir, jika Anda membuka usaha, maka usaha apa yang akan Anda jalankan dalam menyambut era Society 5.0 ini? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dengan fenomena di atas, bagaimana pendapat saudara sebagai entrepreneur muda di masa depan. Baik, yang pertama yaitu COVID-19 berdampak ke segala sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang mengalami krisis ekonomi. Pasalnya, menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor, terutama lembaga pemerintah, dalam rangka meningkatkan kontribusi dan peran LIPI, khususnya dalam membina dan membantu para pelaku UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah virus corona atau COVID-19 ini. Berdasarkan info Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM, setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkena wabah virus corona atau COVID-19 ini. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbeda pada saat krisis moneter pada tahun 1998, di mana UMKM betul-betul menjadi penyelamat ekonomi nasional, yang pada saat itu mampu meningkatkan hingga 350% ketika banyak usaha besar yang kolaps. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini, justru UMKM yang sangat terdampak. Dampak dari sulitnya berusaha mengakibatkan banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan atau online. Di saat masa pandemi terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut setidaknya diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat survive serta bisa berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal nanti. Digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting, terbukti di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, memberikan kenaikan pada pemanfaatan e-learning, e-commerce, literasi digital, pemerintahan, deliver, dan kebutuhan alat kesehatan atau kebersihan. Namun kita tidak dapat memungkiri adanya permasalahan digitalisasi UMKM di beberapa daerah terpencil.
yang keterbatasan akses internet masih menjadi kendala. Pemahaman dari pelaku UMKM terhadap teknologi, pemasaran online terbatas, proses produksi, dan akses pasar daring yang masih dinilai belum cukup maksimal. Selanjutnya, konsumsi masih merasa tak aman dalam melakukan transaksi digital. Mungkin itu dari pertanyaan yang pertama tadi, yang dengan fenomena di atas, bagaimana pendapat saudara sebagai entrepreneur muda di masa depan. Baik, yang kedua yaitu, haruskah pelaku UMKM menerapkan ilmu manajemen? Baik, pandemi harus dihadapi dengan melakukan beberapa hal agar bisnis kita bisa bertahan bahkan tumbuh, yaitu dengan cara inovasi produk, mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Kegiatan yang merupakan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bisnis, karena banyak pelaku bisnis lebih senang berganti-ganti usaha sebelum usahanya itu settle. Padahal sering berganti-ganti usaha akan menyebabkan startup bisnis atau UMKM ini tidak bisa berkembang karena keinginan yang begitu menggebu-gebu, dan bisnis utamanya justru gagal total. Belajar tentang bertahan dalam bisnis pada masa pandemi ini harus sabar dan melihat peluang dahulu. Jangan gegabah dan mudah tergiur oleh hal-hal yang kelihatannya sangat mudah dan cepat menguntungkan. Sebaiknya dilakukan analisa atau resize kecil yang menambah kemantapan dalam berbisnis tersebut. Saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan PHK buruh. Hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital atau online untuk memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengelolaan produk, kemasan dan sistem pemasaran, serta lain sebagainya. Baik, itu pertanyaan nomor 2 tadi. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu apa manfaat dari penerapan ilmu manajemen terhadap perkembangan usaha. Baik, kita ketahui bersama bahwa manajemen adalah sebuah proses di mana untuk mengatur sesuatu yang dilakukan dan dijalankan oleh sebagian kelompok atau organisasi, di mana mereka memiliki tujuan yang dapat dicapai dengan cara bekerja sama. Proses ini juga didukung dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sebuah organisasi yang sedang berkembang tentunya membutuhkan manajemen dalam mengatur perkembangan organisasinya. Manajemen juga memiliki fungsi yang penting dalam sebuah bisnis. Fungsi manajemen ini adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, dan tentunya mengendalikan. Manfaat dari penerapan ilmu manajemen terhadap perkembangan usaha yaitu menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan. Informasi manajemen membantu pelaku UMKM dalam menentukan langkah strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Mengetahui posisi keuangan pelaku UMKM dapat melihat daftar transaksi penjualan dan pembelian dalam bisnis yang dikelola tersebut. Baik, kita masuk pertanyaan yang berikut, yaitu memasuki era sosiet 5.0 diperlukan para pelaku usaha memaksimalkan peran digitalisasi dengan memasarkan produknya. Baik, sebelum semakin melangkah mengenai peran UMKM di era sosiet 5.0, sebaiknya kita mengenal lebih dekat tentang era sosiet 5.0. Istilah sosiet 5.0 pada awalnya dicetuskan oleh negara Jepang yang telah dimulai sejak tahun 2019. Meski demikian, sosiet ini bukan hanya akan berlaku di negara
matahari terbit ini, melainkan akan merambat ke seluruh penjuru dunia meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Teknologi ini yang dulunya sangat terpakai di kalangan industri akan membaur dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya akan adanya smartphone, mobil tanpa supir, drone pengantar barang atau makanan, ruang kelas daring yang lebih interaktif dan sebagainya. Tujuan dari Society 5.0 membuat manusia lebih makmur, membantu produktivitas manusia dan dengan teknologi sehingga manusia lebih mudah menikmati hidupnya. Dalam menjalankan sebuah bisnis, pasti pernah mengalami beberapa masalah terkait proses pemasaran, produksi, maupun penjualan, di mana masalah-masalah yang timbul tersebut biasanya terjadi karena manajemen bisnis yang buruk. Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan bisnis yang dijalankan menjadi kacau, bahkan tak jarang dapat menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Sebagai pelaku bisnis, Anda dituntut untuk memahami dan mengerti akan pentingnya mengenal serta menerapkan manajemen dalam bisnis. Hal ini merupakan upaya agar tidak terjadi hal buruk pada bisnis yang Anda jalankan. Baik, yang berikut. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ini? Dalam hal ini, Indonesia tidak menutup diri dari perubahan yang berasal dari luar selama perubahan itu mengarah ke arah yang positif. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa era industri 4.0 di Indonesia belum selesai dan juga adanya pandemi yang datang secara tiba-tiba. Hal ini tidak seharusnya menjadi hambatan bagi kita mencapai kemajuan seperti halnya negara-negara lain di dunia. Bahkan sebenarnya perubahan ini akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan zaman dan musibah yang mungkin datang secara tiba-tiba seperti halnya virus corona ini. Dalam hal ini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ditentukan oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, industri, peneliti, dan masyarakat secara umum. Selain daripada itu, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang juga cukup penting di era Society 5.0. Pada saat ini, UMKM yang telah bertransformasi ke arah digital terhitung masih sedikit, sekitar 16% dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang menolong masih rendah dan konektivitas internet yang belum tersedia di semua tempat. Oleh karena itu, perlu persiapan dilakukan bangsa ini untuk mewujudkan UMKM yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, pelaku usaha UMKM, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi dari pelatihan terhadap pelaku UMKM yang belum memahami mengenai digitalisasi UMKM selain pemenuhan infrastruktur teknologi yang belum tersedia. Pemanfaatan aplikasi internet seperti media sosial, Grab, Gojek, Tokopedia, website, Zoom, Google Meet merupakan media yang cukup bermanfaat untuk masyarakat UMKM. Penggunaan drone antara kota yang diprediksi akan tiba di era Society 5.0 akan mungkin mempermudah masyarakat UMKM terutama di daerah yang menjalankan usahanya. Sehingga kesiapan masyarakat UMKM khususnya dalam menghadapi perubahan di era ini sangat diharapkan. Salah satu proyek pengabdian internal Unhas tahun 2021 turut membina 2 UMKM di Makassar dan Enrekang yang untuk bertransformasi menjadi UMKM digital. Program pengabdian ini bertujuan mensosialisasikan sistem digitalisasi UMKM dalam menghadapi pandemi dan di era Society 5.0 ini. Mungkin itu dari jawaban dari memasuki era Society 5.0 perlu para pelaku usaha memaksimalkan peran digitalisasi dalam memasarkan produknya. Baik, yang berikut, jika Anda membuka usaha, maka usaha apa yang Anda jalankan dalam menyambut era Society 5.0 ini? Baik, usaha yang saya ingin jalankan suatu saat setelah lulus dari Universitas Kanjuruhan ini, sepulang kampung saya ingin berusaha membuka sebuah kedai kopi yang dimana di sana itu kalau kedai kopinya kurang sekali yang berminat untuk membuka sebuah kedai kopi seperti itu. Namun suatu saat nanti saya ingin membuka di daerah saya dengan memfasilitas wifi dengan
dengan membuka kopi bermacam-macam. Nah, di situ di daerah saya mungkin untuk jaringannya kurang bersahabat dengan kita, dimana kalau towernya itu agak jauh-jauh, maka saya berniat suatu saat nanti jika saya habis berkuliah di Universitas Kanjuruhan, saya sepulang kampung ingin membuka sebuah kedai kopi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Untuk itu saya ucapkan limpah terima kasih. Salam.